Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat berserta salam semoga tetap kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan presentasi tentang resistensi perubahan organisasi. Baik, di sini saya tidak sendiri ya, ada juga teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Jimmy Junandar. Saya sebagai moderator. Yang kedua ada Asila sebagai presentator yang pertama, dan ya ada juga saudari Cika yang menjadi presentator yang ketiga. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, marilah kita simak dan juga dengar ya penjelasan dari saudari Asila. Kepadanya dipersilahkan. Jadi materi yang pertama yaitu konsep resistensi. Secara konseptual, resistensi perubahan merupakan reaksi alamiah terhadap suatu yang menyebabkan gangguan atau hilangnya keseimbangan atau equilibrium. Konsekuensinya, resistensi diikuti oleh perubahan, baik atau inisiatif sendiri atau dilakukan oleh orang lain. Hal-hal ini tersebut terjadi tanpa memandang bagaimana kejadian tersebut dirasakan positif atau negatif. Konsepsi yang lain, resistensi terhadap perubahan adalah merupakan kecenderungan bagi pekerja untuk tidak ingin berjalan seiring dengan perubahan organisasi, baik oleh ketakutan individual atau sesuatu yang tidak diketahui atau kesulitan organisasional. Dalam realitanya, perubahan dapat menimbulkan tantangan dari individu maupun organisasi. Tantangan dapat bersifat positif dalam artian adanya keinginan menjaga stabilitas, namun tantangan dapat pula menjadi konflik, misalnya tantangan terhadap rencana reorganisasi atau tantangan terhadap pencuitan organisasi. Pada dasarnya, perubahan merupakan pergeseran dari kemapanan, sehingga wajar saja apabila ada yang menerima penolakan. Selanjutnya yaitu resistensi dapat bersifat overt dan covert, yaitu jelas dan tersembunyi. Resistensi bersifat jelas atau overt terhadap perubahan organisasi dilakukan melalui memo, rapat, pertukaran persatu, dan sarana umum lainnya. Sedangkan resistensi bersifat tersembunyi atau covert dapat berjalan tanpa memberitahuan sampai merusak proyek perubahan. Yang selanjutnya yaitu respon orang terhadap perubahan dapat bersifat negatif maupun positif. Respon negatif terhadap perubahan dapat dilakukan melalui 8 fase, yaitu yang pertama stability atau stabilitas, yang kedua yaitu immobilization atau tidak bergerak, yang ketiga denial atau penolakan, yang keempat anger yaitu kemarahan, yang kelima yaitu bargaining atau perundingan, yang keenam depression atau tertekan, yang ketujuh testing atau pengujian, dan yang terakhir yaitu acceptance yaitu penerimaan. Sedangkan respon positif terhadap perubahan berlangsung dalam 5 fase. Yang pertama yaitu uniform pessimism, adanya suatu perasaan optimis secara diam-diam. Yang kedua informed pessimism, yaitu timbulnya pernyataan pesimis terhadap perubahan. Yang ketiga yaitu helpful realism, tumbuhnya kesadaran bahwa perubahan merupakan realitas yang harus dihadapi. Yang keempat yaitu informed optimism, keberanian untuk menyatakan optimisme terhadap perubahan. Yang kelima yaitu completion, menunjukkan kesediaan turut serta dalam proses perubahan. Selanjutnya yaitu sebab-sebab resistensi dalam perubahan organisasi, karena yaitu yang pertama stabilitas struktural. Dalam organisasi terjadi adanya hierarki, subkelompok, peraturan, prosedur guna memelihara ketertiban. Dengan adanya perubahan dimungkinkan timbul persoalan baru terkait dengan kondisi di atas sehingga menimbulkan instabilitas. Yang kedua yaitu suboptimasi fungsional. Perbedaan orientasi dan tujuan dan ketergantungan pada sumber daya dapat menyebabkan timbulnya perubahan yang dianggap menguntungkan pada unit fungsional, tetapi oleh unit lain dianggap merugikan atau merupakan ancaman. Dan yang ketiga yaitu kultural keorganisasian. Dalam perilaku keorganisasian,
Ada pendapat yang mengatakan bahwa kultur organisasi, nilai dan norma, serta ekspektasi yang telah berakar merupakan cara berpikir dan berperilaku yang dapat diprediksi. Para anggota organisasi menentang perubahan yang melepaskan mereka berasumsi dan cara yang disepakati dalam melaksanakan tugas. Dan yang terakhir yaitu norma kelompok yang pada umumnya mengembangkan norma mereka sendiri guna membantu mengembangkan perilaku yang dianggap baik. Materi selanjutnya yaitu teori mengatasi resistansi dalam perubahan. Menurut Kotter and Schlesinger, tahun 1979 memperkenalkan teori untuk mengatasi keengganan atau resistansi dalam perubahan. Keduanya memperkenalkan 6 strategi untuk mengatasi resistansi itu, yaitu yang pertama yaitu komunikasi. Yang harus dilakukan yaitu berikan informasi tentang perubahan, berikan alasan-alasan logis atau rasional, edukasikan manifest dan lakukan perdebatan. Yang kedua yaitu partisipasi. Yang harus dilakukan yaitu ajak atau libatkan kelompok-kelompok yang kalah dan merasa dirugikan. Partisipasikan dalam mengambil keputusan, peroleh komitmen dari kelompok yang lebih luas. Dan yang ketiga yaitu fasilitasi. Bisa dilakukan dengan explore area-area resisten, bujuk untuk bergabung, fasilitasi perubahan sikap dan perilaku. Yang keempat yaitu negosiasi. Bisa dilakukan negosiasikan baik formal maupun informal guna arbitrase atau dengan pihak yang ketiga. Yang kelima yaitu manipulasi. Bisa dilakukan gunakan kekuasaan untuk memanipulasi kepatuhan, kombinasikan ancaman dengan imbalan. Dan yang terakhir dengan paksaan. Bisa dilakukan paksa secara eksplisit maupun implisit, ancaman akan mencabut imbalan, dan beri surat teguran untuk menghentikan kontrak. Alhamdulillah, penyampaian materi dari presentator yang pertama telah disampaikan. Untuk selanjutnya yaitu penyampaian materi dari presentator yang kedua yaitu saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang tingkatan resistensi. Yang pertama ada acceptance. Kesediaan untuk menerima perubahan ditunjukkan oleh adanya sikap antusias. Kesediaan kerjasama di bawah tekanan manajemen. Kesediaan menerima perubahan, pengunduran diri secara pasif dan sikap mengabaikan. Untuk selanjutnya ada indifference. Sikap tidak acuh ditujukan oleh sikap apatis, hilangnya minat terhadap pekerjaan, bekerja hanya jika diperintah dan merosotnya perilaku. Karyawan ini bersikap tidak peduli atas keinginan untuk dilakukannya perubahan oleh manajemen. Selanjutnya ada passive resistance. Resistance secara pasif ditujukan oleh adanya sikap tidak mau belajar, melakukan protes, bekerja berdasarkan aturan, dan melakukan kegiatan sedikit mungkin. Dalam resisten pasif ini, karyawan melakukan penolakan terhadap perubahan dengan tidak berbuah sesuatu. Nah, selanjutnya ada active resistance. Resistance secara aktif dilakukan dengan cara melakukan pekerjaan dengan lebih lambat, memperpanjang waktu, dan meninggalkan pekerjaan, melakukan kesalahan, mengganggu, dan sengaja melakukan tindakan aktif untuk menolak adanya perubahan. Selanjutnya ada resistensi individual dan juga resistensi organisasional. Resistensi individual terdapat beberapa faktor pendorong bagi timbulnya resistensi dari individual dalam organisasi, antara lain adalah ketidakamanan ekonomis. Sedangkan resistensi organisasional adalah perubahan pada tingkat organisasional dapat menghadapi resistensi yang menghambat pencapaian tujuan organisasi. Materi atau presentator yang kedua telah disampaikan. Untuk selanjutnya yaitu penyampaian dari presentator yang ketiga yaitu Saudari Cika. Kepadanya saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahayanya resistensi yang tidak teratasi. Rencana perubahan tidak dapat dikerjakan atau tidak dapat mencapai hasil yang diharapkan apabila menghadapi resistensi. Untuk itu, kita tidak boleh mengecilkan arti atau underestimate atas resistensi terhadap perubahan. Hal ini sesuai dengan para ahli menurut Wibowo pada tahun 2006.
karena memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu resistensi bersifat menjalar atau menular. Artinya ketakutan seseorang terhadap perubahan ditunjukkan dengan menyatakan ketakutan mereka tersebut kepada rekan-rekan sekerja. Tindakan tersebut tanpa disadari akan dengan cepat menyebar kepada seluruh karyawan. Yang kedua yaitu resistensi bersifat melumpuhkan. Perubahan tidak dapat dengan serta-merta dipaksakan kepada karyawan apabila karyawan tidak melihat cukup alasan untuk melakukan perubahan tertentu, maka akan timbul resistensi terhadap perubahan. Yang ketiga yaitu resistensi bersifat merintangi. Artinya, dengan demikian karena terdapat seseorang resistensi terhadap perubahan karena ketakutan akan kehilangan pekerjaan, maka keinginan organisasi untuk melaksanakan perubahan menjadi terhalang. Maka resistensi individu dalam organisasi dapat menjadi hambatan bagi perubahan untuk organisasi. Nah, dengan demikian diperlukan juga pencairan atau unfreezing terhadap karyawan agar mau melepaskan ketergantungan pada kondisi status quo. Baik teman-teman, di sini ada beberapa alasan karyawan dapat menolak melakukan perubahan dengan menggunakan hal-hal pokok sebagai berikut. Yang pertama, mereka tidak ingin meninggalkan posisi sekarang, artinya mereka tidak ingin menghentikan cara yang selalu dipergunakan, yaitu duduk bersama dengan tim yang selama ini bekerja bersama dan melaporkan kepada pimpinan sekarang ini. Yang kedua itu mereka tidak berjalan searah dengan organisasi, artinya mereka tidak menginginkan pindah atau tidak ingin menggunakan teknologi baru atau menerima budaya organisasi baru. Dengan demikian, pekerja tidak mau mengikuti arah yang ditentukan organisasi. Perubahan tidak dapat tercapai apabila karyawannya tidak bergerak ke arah yang sama dengan tujuan organisasi. Yang ketiga yaitu mereka tidak ingin pergi melalui proses perubahan. Artinya, mereka tidak ingin belajar tentang bagaimana melakukan sesuatu dengan cara yang baru atau menggunakan waktu untuk menyulap pekerjaan baru dengan cara lama. Mereka bertahan dengan cara lama, walaupun sudah tidak sesuai dengan perkembangan lingkungan. Yang terakhir itu mereka tidak melihat bahwa adanya rencana perubahan, yang artinya mereka tidak sadar karena perubahan yang dibawakan oleh orang yang tahu tentang apa yang mereka kerjakan dan juga tahu bagaimana membuat perubahan terjadi. Saya akan membahas tentang teknik dan strategi mengatasi resistensi. Setiap perubahan yang ingin melepaskan diri dari kondisi status quo pasti akan menghadapi resistensi. Resistensi umumnya muncul karena kekurangtahuan atas manfaat perubahan atau karena kemampanan dalam posisinya. Namun, resistensi bukannya tidak dapat diatasi, walaupun memerlukan perhatian dan penanganan yang baik. Yang pertama itu strategi mengatasi resistensi. Resistensi bersifat menghambat perubahan sehingga harus diatasi. Untuk mengatasi resistensi tersebut, diperlukan adanya beberapa strategi yang harus dijalankan, yaitu terdiri atas 6 hal. Yang pertama, membentuk dinamika politik. Yang kedua, mendidik angkatan kerja. Yang ketiga, mengikut sertakan pekerja pada usaha perubahan. Yang keempat, menghargai perilaku konstruktif. Yang kelima, menciptakan organisasi pembelajaran. Dan yang terakhir, memperhitungkan situasi. Yang kedua itu teknik mengatasi resistensi. Untuk mengatasi resistensi dipergunakan suatu strategi tertentu. Sedangkan untuk menjalankan strategi diperlukan taktik untuk menjalankannya. Taktik yang disarankan untuk digunakan agen perubahan di dalam upaya mengatasi hambatan terhadap perubahan adalah dengan cara yang pertama, adanya pendidikan dan komunikasi. Yang kedua, berpartisipasi dan keterlibatan. Yang ketiga, fasilitasi dan dukungan. Yang keempat, adanya negosiasi dan kesepakatan. Yang kelima, manipulasi dan memilih. Dan yang terakhir yaitu pemaksaan eksplisit dan implisit. Penyampaian materi seluruhnya telah selesai dilaksanakan dan juga disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok 5 sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.